Kartina. Selamat pagi, Bu Mega. Baiklah, kita dari kelompok 4 akan memberikan contoh percakapan coaching dengan saya, Ibu Mega Meli, dan teman saya. Ibu Kartina Pandiangan. Ya, judul atau tema dari percakapan coaching kami ini adalah seorang guru gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi karena anak tidak berperan aktif saat belajar. Perkenalkan, saya sebagai coach dan Ibu Kartina. Sebagai coachi. Ya, mari tonton video berikut ini. Selamat pagi, Bu Kartina. Selamat pagi, Bu Mega. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya wajah Ibu kurang bersemangat ya? Iya, Bu. Saya sebenarnya lagi sedih, Bu. Karena ada masalah yang saya rasa sulit untuk dipecahkan, Bu. Makanya saya berbicara sama Ibu, minta bantuan Ibu. Tapi Ibu sehat kan hari ini? Puji syukur sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Kartina. Saya juga sehat. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini, Bu? Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas, Ibu. Oh iya, kira-kira masalahnya apa ya Ibu, kalau saya boleh tahu? Jadi Ibu kan, saya merasa gagal ini mau melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi beberapa anak saya itu kurang aktif saat belajar, Bu. Gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa gagal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti itu ya Bu Kartina ya? Iya benar, Ibu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Kartina? Yang saya harapkan sih Bu, maunya setelah kita berbincang ini, saya mendapat solusi, jadi anak-anak saya menjadi lebih aktif belajar di kelas, Bu. Jadi Ibu ingin solusi begitu ya Bu Kartina setelah percakapan kita nanti ya Bu? Iya betul Ibu Mega. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak murid Ibu yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Nah, ini menurut Bu Kartina sendiri, kalau anak yang aktif dalam pembelajaran itu seperti apa ya menurut Bu Kartina sendiri, terutama di dalam kelas Bu Kartina itu? Kalau untuk ukuran saya sih ya Bu Mega, menurut saya anak yang aktif itu saat belajar nih maunya mereka aktif dalam bertanya dan menjawab. Dan apalagi ketika diberikan LKPD, maunya bisa mereka mengerjakannya dengan benar, Bu. Oh iya, saya juga sepakat sih seperti yang Ibu Kartina bilang. Tapi kalau dalam proses pembelajaran itu tidak semua anak begitu, tapi maunya ya aktif semuanya ya kan Bu Kartina biar kelas itu tidak terasa garing gitu, gimana? Iya betul Bu Mega. Nah, ini kalau misalkan kenyataannya sekarang ini Bu, beberapa siswa tersebut menurut Ibu Kartina tidak aktif dalam pembelajaran. Kalau dinyatakan dalam skala angka 1 sampai 10, kira-kira posisi mereka yang tidak aktif itu di posisi mana ya Bu Kartina? Nah, kalau menurut saya ya Ibu Mega, mereka berada di angka yang berbeda. Ada yang berada di angka 5, 6, dan 8. Kenapa saya memilih angka yang bervariasi gitu? Karena menurut saya mereka memiliki keaktifan yang berbeda saat belajar, Bu. Sebagian anak masih bermalas-malas dan kurang menguasai materi pelajarannya, Bu. Dan ada yang masih belum mampu menyelesaikan LKPD dengan benar, Bu. Oh, jadi mereka berada di angka level yang bervariasi, Bu. Jadi posisinya mereka itu dalam skala angka 5, 6, dan 8 karena alasannya ya berbeda-beda keaktifannya pada saat pembelajaran. Begitu ya, Bu? Betul, Bu Mega. Baiklah.
Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai kepada level yang berbeda-beda tidak aktif dalam pembelajaran ya Bu Kartina ya? Mungkin ya Bu Mega, dari pengamatan saya, mereka kurang aktif seperti itu karena materinya tidak bisa mereka pahami dan cermati dengan baik Bu. Eh, Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar secara mandiri, Bu, sebenarnya. Padahal mereka tidak memiliki buku paket bacaan untuk dibaca di rumah. Bagaimana mereka belajar mandiri, Bu? Jadi penyebabnya mereka itu kurang fasilitasi buku, kurang fasilitas buku, sehingga mereka tidak bisa Bu membaca buku secara mandiri di rumah. Begitu kan Bu? Iya, benar, Bu. Ya, ya sih sebenarnya memang seharusnya mereka itu memiliki buku sendiri. Memang harus begitu. Nah, sekarang Bu Kartina, pernah tidak ada upaya dari Bu Kartina, misalkan ya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak tersebut, Bu? Pernah nggak ada upaya yang Ibu lakukan? Ada sih, Bu. Saya membuat materi pelajarannya berbentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran yang biasanya saya kirimkan di WA grup, Bu, sebelum masuk ke pelajarannya. Tetapi seperti anak ini tidak membukanya, Bu. Alasannya ada yang bilang tidak ada paket, HP di bawah orang tua, dan banyaklah Bu bervariasi jawabannya. Bahkan saya juga sudah mengirimkan buku, Bu, dalam bentuk soft copy. Tapi sepertinya mereka itu hanya seperti pajangan, tidak dibaca, Bu. Ya, tapi itu juga merupakan upaya yang telah Ibu Kartina lakukan. Itu juga merupakan salah satu upaya yang sudah Ibu Kartina lakukan. Bagus. Ibu sudah berupaya. Cuman tadi kata Bu Kartina dengan mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi yang ada di WA Group itu barangkali masih terkendala. Tapi kenapa Ibu tidak mencoba untuk menggunakan buku-buku lain, Bu? Iya benar Bu Mega, saya sudah mencoba mencari buku pelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran saya di perpustakaan. Namun bukunya sudah pada tidak lengkap, Ibu. Ya, bisa dibilang kurang update dan tidak lagi dipergunakan lagi, Bu. Oh iya ya, begitu ya Bu Kartina. Jadi Ibu sudah berupaya mencari buku yang sesuai dengan topik materi pelajaran di perpustakaan sekolah Ibu, tetapi tidak dapat dipergunakan. Begitu ya Bu? Iya begitu Bu Mega. Tadinya kan kami mencari buku sesuai topik di perpustakaan, tapi sulit untuk menemukan bukunya Bu. Karena bukunya tidak tersusun rapi, bisa dibilang seperti kapal pecah. Aduh Ibu, apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu lakukan agar terpenuhi permintaan buku itu, Bu? Saya sempat berpikir seperti ini ya Bu. Saya memang ingin meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membelikan buku sesuai dengan buku kurikulum Merdeka Bu. Tapi saya sedikit sungkan untuk memintanya Bu. Kelihatannya itu ide bagus juga, Bu Kartina. Apa ada orang lain yang bisa membantu Ibu Kartina untuk berbicara terlebih dahulu kepada Bapak sekolah Ibu? Iya, ada sih Bu Mega. Ya, rencana lain seperti meminta rekan kerja Pak Jet untuk berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya nih, soal buku yang harus dilengkapi. Orang ini termasuk yang dekat dengan kepala sekolah juga, Bu, di sekolah saya. Bagus itu, Bu. Sepertinya itu bisa dilakukan oleh Bu Kartina. Jadi Ibu akan mengajak Bapak Z untuk berkolaborasi, Bu, di mana Pak Z akan menceritakan permasalahan tentang Ibu, yaitu mengenai fasilitas buku kepada Bapak Kepala Sekolah Bu Kartina. Silahkan Bu, boleh juga itu Bu. Mudah-mudahan dengan upaya itu bisa selesai ya Bu. Jadi setelah melakukan upaya tersebut nih Bu, ukuran keberhasilan nanti
setelah upaya itu dilakukan seperti apa, Bu Kartina? Eh, saya sih ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu ya anaknya maunya nanti jadi aktif belajar Bu dengan adanya buku baru. Jadi mereka lebih lebih memahami materi, dapat menyelesaikan LKPD dengan benar Bu. Oh iya, iya Bu Kartina. Semua anak jadi dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing setelah ada buku tersebut. Ya, begitu kan Bu? Ya begitu maksud saya Ibu Mega. Jadi itu ukuran keberhasilan Bu Kartina ya, yang diharapkan ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru. Betul begitu Bu? Ya betul-betul seperti itu Ibu Mega. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Bu Kartina terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi yang saya buat, Bu. Mencoba segera mungkin untuk hari Senin depan kali ya, Bu, karena kan Senin ini kita libur nih. Jadi Senin minggu depan saya akan menjumpai Pak Jaran untuk dia menceritakan masalah yang saya hadapi dan membantu saya untuk menceritakan kepada kepala sekolah, Bu. Itu sih rasa saya. Ya, nanti hari Senin depan ya Ibu Kartina akan lakukan upayanya dengan berkolaborasi dengan rekan guru seperti Pak Z yang Ibu tunjuk tadi untuk menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu. Di akhir sesi ini menurut Ibu Kartina apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya ya, seperti itu Bu. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide baru yang menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, di mana dalam memenuhi kebutuhan gaya belajar visual, perlu menyediakan buku bahan bacaan untuk anak-anak untuk dibawa ke rumah, dan saya akan menyampaikannya kepada kepala sekolah untuk segera menyediakan buku sebagai bahan alat pembelajaran di rumah. Saya akan menyampaikannya juga paling lambat Senin depan, Bu, karena sudah masuk sekolah kan. Bagus itu Bu Kartina. Jadi Ibu mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan kepada kepala sekolah Senin depan dengan cara perantaraan dari Pak Z, yaitu kolaborasi Ibu dengan Bapak Z. Begitu kan Ibu? Iya, Bu Mega. Baik, bagaimana nih perasaan Ibu Kartina setelah kita berbicara hari ini? Saya lega dan senang, Ibu. Oh, syukurlah Bu Kartina. Tadinya saya Syukur. tidak terpikir Bu Mega akan terpikir dalam diri saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kok setelah saya berbicara dengan Bu Mega, saya menjadi seperti mendapat pencerahan untuk masalah saya, Bu Mega. Baiklah Ibu Kartina, saya sudah jadi tidak sabar ini mendengar keberhasilan Ibu dengan upaya-upaya yang dari Ibu Kartina tadi kemukakan. Jadi saya tunggu ini kabar baiknya Ibu Kartina untuk hari selanjutnya Ibu. Ya, nanti saya kabari ya Bu Mega. Semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita. Mudah-mudahan berhasil Bu Kartina. Saya akan senang mendengarnya nanti. Sepertinya Bu Kartina waktu ini bagaimana? Apa ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Kartina? Sementara cukup dulu ya Bu Mega. Kayaknya mungkin saya lihat dulu progresnya ke depan. Kalau saya sudah ada ke depan, nanti progresnya saya akan hubungi Bu Mega lagi. Wah, dengan senang hati Bu Kartina, sama-sama. Baiklah Bu Kartina, mungkin kita akan bertemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga Bu Kartina. Selamat siang Bu Kartina. Selamat siang Ibu Mega. Baiklah, sekianlah hasil koci dan koci kami pada saat ini. Sekarang kami akan melanjutkan topik yang kedua, di mana topiknya adalah perilaku murid yang kurang baik yang berketepatan adalah seorang guru di sekolah tersebut. Nah, yang sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Kartina Pandiangan, dan sebagai coach teman saya, Ibu Mega. Mari kita mulai, Ibu Mega.
Iya, selamat pagi Bu Kartina. Bagaimana hari ini kabarnya Ibu Mega? Alhamdulillah Bu Kartina, saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Kartina? Baik juga Ibu. Anak-anak di kelas bagaimana ini Ibu Mega? Alhamdulillah baik dan kondusif Bu. Ibu, ada apa nih yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Mega? Iya Bu Kartina, maaf ini saya mengganggu waktunya Ibu sebentar aja. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas Bu. Wah, kira-kira masalah apa itu ya Bu kalau boleh tahu? Jadi gini Bu, eh saya sedang merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang siswa saya di dalam kelas, Bu. Namanya Danta, Bu. Saya melihat perilaku itu, dia itu menurut saya kurang terpuji. Gitu ya. Jadi ada murid Ibu Mega yang bernama Danta, perilakunya kurang baik gitu ya Bu Mega. Jadi seperti itukah maksud Ibu Mega? Iya, betul Bu Kartina. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan hari ini Bu Mega? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Bu Kartina, saya itu punya solusi untuk menghadapi murid saya Danta itu, terutama Danta ini eh, ada di dalam kelas saya. Begitu Bu Kartina. Jadi, dari percakapan kita ini, Ibu ingin ada solusi. Begitukah Bu Mega? Ya, betul, betul, betul Bu Kartina. Nah, terkait dengan perilaku anak yang tadi Bu Mega. Nih, menurut Ibu Mega sendiri, kalau anak perilaku baik itu seperti apa sih menurut Ibu Mega? Terutama di kelas Ibu sendiri ya. Iya, Bu Kartina, kalau ukuran saya, Bu Kartina, kalau anak yang baik itu pertama ya harus disiplin dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran kita berlangsung. Kemudian dia itu harus berperilaku sopan kepada saya, guru-guru lainnya, dan juga kepada temannya. Kemudian aktif juga, dia itu harus aktif dalam proses pembelajaran dan tidak mengajak teman-temannya membuat keributan. Itu kalau menurut saya Bu, perilaku anak yang baik. Iya, saya sepakat ini Bu Mega. Kalau memang anak yang baik, perilakunya baik tentunya. Ya, menurut Ibu Mega tadi, bisa aktif dalam pembelajaran, kalau perilakunya baik tentu anaknya aktif dalam pembelajaran ya. Apalagi kalau anaknya mengajak temannya ribut-ribut ya Bu. Seperti itu ya Iya, Bu. iya Bu Kartina, Nah ini betul. kalau misalkan kenyataan nih sekarang nih, murid tersebut menurut Ibu Mega sekarang kalau dinyatakan dalam angka, posisinya si Danta ini dalam angka berapa ya Bu Mega? Kalau 1 sampai 10. Iya, menurut saya Bu Kartina, si Danta ini berada di angka 5. Karena dia itu anaknya suka tidak disiplin dalam pembelajaran. Kemudian dia suka membuat keributan, tidak memperhatikan pelajaran, suka mengajak teman-temannya untuk membuat keributan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Pokoknya Danta itu anaknya kurang sopan begitu, Bu Kartina. Ya kurang respon lah anaknya, seperti menyepelekan begitu Bu Kartina di dalam kelas. Oh ya Bu Mega, jadi posisinya kalau Dante itu dalam skala angka 5 ya, karena yang tadi yang Bu Mega bilang, karena sikapnya itu kurang baik ya Bu Mega. Iya betul sekali Bu Kartina. Baik-baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan murid atas nama Dante itu sampai seperti sikapnya seperti itu Bu, kira-kira? Ini mungkin ya Bu Kartina, saya kemungkinan besar begitu dia berperilaku seperti itu. Semuanya kalau menurut saya, ini masih menurut saya, mungkin dia itu merasa dia itu sebagai anak guru gitu Bu Kartina. Jadi apapun perbuatannya yang dia lakukan, walaupun dia itu salah di sekolah, dia tidak akan pernah disalahkan dan akan dibela oleh orang tuanya karena orang tuanya kan juga guru di sekolah saya Bu Kartina.
Ya teman saya juga sih, rekan rekan guru saya juga, begitu Bu Kartina. Jadi penyebabnya, jadi Danta ini adalah anak guru di sana ya. Ya, rekan Ibu Mega juga. Dia jadi istilahnya punya backing lah ya di sana ya Bu Mega. Ya, betul sekali Bu Kartina, dia punya backing di sana, begitulah Bu Kartina. Jadi melihat seperti apa yang dikatakan Bu Mega tadi, anak ini merasa bila melakukan kesalahan, anak ini tidak pernah disalahkan karena orang tuanya di sana sebagai guru ya Bu. Ya, betul sekali Bu Kartina. Seharusnya ya tidak begitu ya kan Bu Kartina. Kalau anak guru, Bu Kartina harusnya bisa memberikan contoh teladan lah bagi teman-temannya di sekolah. Ini tidak Bu. Dia mengajak murid-muridnya atau teman-temannya ribut bersama Bu. Iya ya sih, memang kalau sebenarnya memang tidak harus begitu ya Bu Mega. Nih Bu Mega, pernah ada tidak upaya dari Bu Mega misalnya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah nggak ada upaya yang dilakukan Ibu Mega gitu? Sebenarnya sih Bu, kalau upaya saya untuk memanggil anak yang murid saya Danta ini untuk dibina belum Bu, saya belum memanggilnya, belum sampai ke situ saya Bu. Tapi saya sudah berupaya membicarakan kata ini kepada guru pendidikan agama Islam, guru agama yang masuk di kelas saya tentang perilaku Danta ini. Barangkali ya, guru agamanya bisa memberikan nasihat begitu. Dan saya juga menceritakan perilaku Danta ini kepada guru piket aja Bu. Jadi sejauh ini hanya itu upaya yang saya lakukan, yaitu dengan membicarakannya kepada guru agama Islam dan kepada guru piketnya saja Bu. Kalau dalam pemanggilan Danta belum Bu. Ya itu juga merupakan upaya juga Bu Mega. Bagus Bu Mega berupaya, cuma kata Bu Mega baru sampai pembicaraan kepada guru agama Danta. Seperti itu ya Bu. Iya Bu Kartina, betul Bu. Kemudian kenapa Ibu belum memanggil anak tersebut Bu Mega? Apakah ada hambatan yang dirasakan Bu Mega sampai belum memanggil Danta? Iya sih Bu Kartina, karena dia itu adalah seorang anak guru. Jadi saya merasa tidak enak lah Bu Danta, agak sungkan dengan ibunya Danta. Saya khawatir ibunya Danta itu tidak merespon positif ketika saya memanggil anaknya. Gitu Bu Kartina, justru nanti ketika saya memanggil ibunya Danta tidak merespon dengan positif dan akan menimbulkan konflik baru Bu Kartina. Jadi saya agak sungkan lah Bu Kartina. Kalau harus memanggil, jadi harus berpikir-pikirlah dulu. Begitu Bu Kartina. Oh, jadi Ibu sungkan ya untuk memanggil Ibu Danta. Apa tidak ada yang bisa membantu Ibu untuk membicarakannya kepada Ibu Danta? Alternatif lain maksudnya Bu. Ya begitu Bu Kartina, tadi niat saya baik ingin memperbaiki anaknya, tapi malah nanti justru kurang mengenakkan. Begitulah Bu Kartina. Jadi dari sesi ini apa yang Ibu ini dapatkan? Mungkin ide lain Bu, nggak ada lagi? Apakah cuma apa itu? ya Bu ya? Apa ya? Saya sempat berpikir begini Bu. Saya memang ingin memanggil anaknya, ingin melakukan pembinaan secara langsung Danta ini Bu. Tapi tadi saya kan takut sama ibunya, jadi mungkin saya akan memilih langkah lain, akan membicarakannya kepada bagaimana ya Bu ya, langsung kepada ibunya saya takut, tapi saya mungkin akan minta tolong kepada Bu Lia, begitu Bu, karena Bu Lia ini cukup dekat dengan ibunya Danta, dan Ibu Lia ini cukup disegani lah dan dihormati di sekolahan saya. Mungkin Ibu Lia bisa sebagai penyambung lidah saya untuk membicarakan perihal perilaku Danta di waktu pembelajaran saya. Kalau nanti sekira-kiranya Ibu Lia mengobrol dengan ibunya Danta dan direspon positif dan dimediasi oleh Bu Lia, barulah saya memanggil Danta untuk memberikan pembinaan. Bagaimana menurut Bu Kartina? Begitu Bu.
Ya, bagus juga seperti itu dilakukan Bu Mega. Jadi, tadi yang pertama yang dilakukan adalah memanggil Danta melalui Ibu Lia, dan alternatif yang kedua dihadirkan semua ini guru pendidikan agama, PJOK, Ibu Lia, dan Ibu Danta. Atau tadi ya, bagus Bu Mega, silakan boleh tuh mudah-mudahan bisa selesai ya Bu. Setelah melakukan upaya ini Bu, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah Ibu lakukan ini apa ya? Ukuran Eh, tolak ukurnya. ya seperti yang saya harapkan itu Bu, bahwa perilaku Danta itu bisa menjadi berubah, menjadi lebih baik, yang dari tadinya suka datang terlambat, atau tidak disiplin di sekolah, membuat keributan, tidak aktif dalam pembelajaran, bahkan dia suka mempengaruhi teman-temannya untuk membuat keributan itu menjadi berubah Bu. Dan yang terpenting karena dia adalah seorang anak guru ini Bu. Yang saya ingin ketika Danta itu menjadi contoh teladan bagi teman-temannya karena dia itu Bu anak guru. Ya, ya Bu Mega. Ya begitulah maksud saya Bu kira-kiranya Bu. Nah, jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Ibu Mega harapkan. Jadi pertama, karena dia anak guru, jangan memberikan contoh yang tidak baik, tapi seharusnya menjadi teladan. Begitukah, Ibu? Iya, iya Ibu, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat ya Ibu Kartina. Saya akan mencobanya sesegera mungkin Bu. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Bu Mega terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan untuk berikutnya, Bu? Ya, tadi saya sudah menemukan solusi, maka saya akan mencobanya sesegera mungkin ya mungkin hari Senin saya akan melakukan solusi itu Bu Kartina. Jadi kira-kira hari Senin besok lah saya itu akan berbicara dengan Bu Lia sebagai penyambung lidah saya dan saya harap Bu Lia nanti menyampaikan kepada ibunya Danta dan saya berharap juga ibunya Danta memberikan solusi atau sinyal yang positif. Baru nanti hari Selasa atau hari Rabunya saya akan melakukan pembinaan kepada Danta, Ibu. Ya, itu komitmen Ibu ya. Iya, nanti hari Senin ya Ibu Mega akan dilakukan upaya dengan menghubungi terlebih dahulu Ibu Lia, begitu ya Bu, untuk menyampaikan kepada ibunya Danta seperti itu ya di akhir sesi ini. Menurut Ibu Mega, apa yang sudah bisa Ibu dapatkan nih dari Ya, pembicaraan kita? saya lega Bu, sudah beban masalah saya sudah bisa teratasi. Saya sudah tercerahkan oleh Bu Kartina setelah berbicara dengan Ibu Kartina. Saya memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah saya yang pada hari Senin saya akan membicarakannya kepada Ibu Lia. Nanti Ibu Lia akan menyampaikan kepada ibunya Danta dan mudah-mudahan ibunya Danta dapat merespon dengan positif ya Bu Kartina ya. Bagus itu Bu Mega. Baik Bu Mega, masalah Ibu Mega dari awal tadi siswa yang bermasalah, sering tidak disiplin, perlakuannya tidak sopan, membuat keributan dengan teman-temannya. Dan dia juga anak guru, seperti itu Bu Mega. Sementara kan untuk memanggilnya dan rekan-rekan merupakan sahabat dari Ibu si Danta. Jadi saya harap nanti dari pembicaraan Ibu merasa lega. Bagaimana perasaannya Bu setelah kita berdiskusi ini? Ya, syukur sekali Bu. Saya alhamdulillah lega sekali Bu. Lega sekali. Saya senang mendengarkannya Bu. Ini sudah habis ini Bu. Ada yang mau disampaikan kali? Kira-kira Bu? Iya Bu, sementara cukup dulu Bu Kartina, mungkin saya lihat progresnya setelah solusi yang saya usulkan itu berjalan. Mungkin saya akan mencoba menghubungi Bu Kartina lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Kartina. Ya sama-sama Ibu. Semoga sukses Ibu. Semangat Bu. Ya semangat sama ya mudah-mudahan ya Bu didoakan berhasil Ibu. Amin, amin Ibu. Baiklah, sekianlah presentasi kami di antara coach dan coachee. Kalau ada masukan, boleh dimasukkan kepada kelompok 4.
Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.